Kami juga sudah ada tim turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Hmm. Nah, jadi tim kami dari provinsi dan juga ada teman-teman yang di kabupaten kota. Nah, jadi pernah saya juga ditanya bagaimana kesiapan. Saya bilang ada teman-teman yang tim kabupaten kota yang ketika dipanggil mereka siap untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Saya sendiri sudah ada beberapa titik yang saya lakukan pemeriksaan hewan kurban dan semua saya temui bagus, layak Hmm. untuk dijadikan hewan kurban. Iya. Sejauh ini pemeriksaan yang dilakukan itu seperti apa, Bu, untuk mengantisipasi adanya penyakit terhadap hewan-hewan kurban, Bu? Oh iya, kan namanya kalau misalnya untuk hewan kurban Idul Adha ini ada yang namanya pemeriksaan antemortem dan postmortem. Hmm. Antemortem itu adalah kita melakukan pemeriksaan secara fisik. Oke. Nah, kan kalau misalnya hewan kurban itu kan adalah hewan yang tidak bercacat, hewan yang sempurna, yang sehat kan. Iya. Nah, makanya saya bilang eh, tidak semua hewan dia sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Tetapi kalau dia layak dijadikan hewan kurban itu adalah pasti hewannya sehat. Nah, jadi kami melakukan pemeriksaan secara fisik. Pertama kan sekarang karena ada masyarakat kecenderungan untuk ada penyakit mulut dan kuku, sehingga kami melakukan pemeriksaan tanda-tanda klinisnya, apakah ada yang mengarah ke sana atau tidak. Hmm. Dan kemudian kami juga melakukan pemeriksaan secara performance ya. Namanya hewan kurban itu kan saya bilang tadi hewan yang sempurna, hewan yang sehat, sehingga ketika kami melakukan pemeriksaan kami pun harus memeriksa secara keseluruhan hewannya itu mulai dari dia cara berdiri apakah dia tegak atau tidak, Iya. karena hewan kurban kan tidak boleh ada yang pincang, dan Hmm. kemudian bentuk tanduk yang harus simetris, testisnya juga harus simetris, kulitnya juga itu harus mengkilap bagus ya. eh, dan kemudian tidak ada tanda-tanda klinis, misalnya leleran, tidak ada leleran di mata, Hmm. tidak tidak ada juga leleran di mulut atau di hidung. Nah, seperti itu. Dan kemudian Hmm. ketika melakukan pemeriksaan dia harus kokoh, tidak boleh pincang, dan itulah tanda-tanda umum yang kami melakukan pemeriksaan. Iya. Nanti ketika sudah ada di tempat pemotongan nanti kami akan melakukan pemeriksaan yang namanya postmortem. Postmortem itu adalah memeriksa di bagian dalamnya, Oke. baik organ-organnya dan lain-lain sebagainya diperiksa, sehingga kalau misalnya ada ditemukan sesuatu yang tidak normal, kami melakukan pengafkiran supaya tidak dibagi ke masyarakat kan. Iya.